Hai, Lendra di sini. Selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, kali ini akan kembali membahas atau mereview film yang berjudul Subservience. Film ini menceritakan robot berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang diperuntukkan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Namun tanpa diduga, robot itu menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Bahkan layaknya manusia, robot itu ingin memiliki rasa cinta. Ingin tahu cerita lengkapnya seperti apa? Like, komen, dan subscribe sebelum kita lanjut. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah yang sedang mengajak anaknya ke suatu acara pameran robot, di mana pameran tersebut adalah robot yang dirancang untuk membantu asisten rumah tangga. Tanpa disadari, anaknya tiba-tiba menghilang dari pantauan sang ayah. Seketika membuat sang ayah panik. Namun tak lama kemudian, ia datang kembali sembari didampingi oleh seorang robot cantik yang bernama Alice. Karena robot itu pintar dan cantik, layaknya manusia, akhirnya sang ayah membeli robot itu untuk membantu di rumahnya. Keesokan harinya, robot itu datang ke rumah Nick diantar oleh petugas. Ia pun memulai pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Robot itu mengatakan, sebagai pemilik, kau telah ditunjuk sebagai pengguna utama, yang artinya robot itu akan melakukan apa saja sesuai perintah dari pemiliknya. User status, which gives you control over tasks and software upgrades. Dengan kehadiran asisten robot itu, membuat pekerjaan rumahnya terbantu diselang-selang dengan kesibukan pekerjaannya. Singkat cerita, Nick, kedua anaknya, dan robot asistennya itu datang untuk menengok keadaan istrinya di rumah sakit. Ia menceritakan kerinduannya kepada sang istri, dan begitupun sang istri yang tidak bisa jauh-jauh dari keluarganya. Sementara itu anaknya, dengan rasa penuh gembira dan bangga memperkenalkan Alice sebagai teman barunya atau asisten di rumah. Dan di sini kita bisa mengetahui alasan kenapa Nick membeli robot asisten itu, dikarenakan sang istri mengalami sakit gagal jantung yang dimana saat ini ia harus dirawat di rumah sakit dan sedang mencari pendonor. Whoa, whoa, take it easy. Oh, she's fine. Have been making dinner. Oh. She's much. Hello, Mrs. Pratty. Siphoning it from a well by now. I'm sure that Alice and Berpindah ke adegan lain yang memperlihatkan pekerjaan Nick sebagai mandor tukang bangunan, yang dimana saat itu ia melihat bosnya dan tim robotik mendatangi tempat kerja, yang berarti sebentar lagi pekerjaan mereka akan digantikan oleh robot. Nick mengatakan berapa jumlah yang akan digantikan oleh robot. Louis atau bosnya menjawab, kami melakukan pergantian besar-besaran semua pekerja minggu depan. Tapi bukan kau. Kami memerlukan mandor yang siap sedia di lokasi. Yang berarti Nick masih dipertahankan dari pekerjaannya karena saat ini ia menjabat sebagai mandor. Nick, what are you doing? Just calm down. Okay? How many of us are getting replaced? Labor force now. We are fucked. How many, Lewis? We're doing a wholesale changeover of all labor effectively. Di malam hari, Nick yang sedang memperbaiki mobil pribadinya, ia dihampiri oleh asisten robot itu. Ia menceritakan keluh kesah atas pekerjaannya yang akan digantikan oleh beberapa robot. Yang artinya, setengah dari pekerja akan di PHK. Hari berganti keesokannya, Nick dan anak-anaknya termasuk Alice kembali mendatangi rumah sakit untuk menjenguk istrinya yang dimana hari itu akan dilakukan operasi transplantasi hati karena sudah mendapat pendonor. Sebelum melakukan operasinya dimulai, Maggie memohon kepada Alice untuk menjaga sang suami dan anak-anaknya jika ia meninggal karena gagal operasi. Ia juga berpesan kepada Alice untuk selalu menjaga atau mengingatkan Nick agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Maggie. Gotta take. Nick will take care of them. Lunch. He hides the bottles in the garage. To come out of this swinging, but if
if I don't. Namun sayang sekali, operasi harus dibatalkan karena pesawat yang membawa hati untuk Maggie mengalami gagal keberangkatan. Karena terjadi badai, hal itu membuat Maggie dan Nick bersedih. Listen, get another air ambulance. Put it on a commercial flight if you have to. What's going on? There's a massive storm. What does it mean? Kembali ke garasi di rumahnya Nick yang mabuk karena frustasi akibat operasi istrinya gagal. Ia mabuk sampai lepas kendali saat ia ingin membanting botol minum, ditangkis oleh Alice dan disitulah Nick bisa merasakan bahwa ia memiliki denyut nadi, yang artinya Alice bisa merespon segala bentuk apapun. Di sini Alice mengetahui bahwa Nick sedang ingin bercocok tanam hingga pada akhirnya Alice memegang otongnya si Nick. Sadar akan hal itu, Nick akhirnya pergi meninggalkan Nick. 55 miles an hour. Rhetorical. You know, 50. The sound produced by a heart is coming. Adegan berpindah. Kesal karena pekerjaannya digantikan oleh robot, Monty mengajak teman-temannya bersama Nick mendatangi tempat kerjanya, yang dimana Monty menghancurkan robot pengganti mereka. Been busy. Must be good little workers. Why don't we go see if anyone's home? You got a name? Tin Man? Monty. Monty! What the fuck? Kembali ke rumah Nick yang sedang mandi didatangi oleh Alice yang memakai pakaian Maggie. Di sini Alice berusaha untuk memuaskan Nick. Awalnya Nick menolak karena ia tidak mungkin mengkhianati Maggie. Namun karena Nick sudah kebelat bercocok tanam, akhirnya mereka berdua sekedipap di kamar mandi hingga lemas. Singkat cerita, Maggie kembali akan dioperasi dan telah mendapatkan pendonor yang baru, hingga membuat Maggie dan Nick termasuk anak-anaknya merasa bahagia. Akhirnya Maggie sudah kembali dan berkumpul bersama Nick dan anak-anaknya. Ia pun membuat momen romantis untuk menyambut kedatangan kembali Maggie ke rumahnya dengan makan malam private di halaman rumah. Selepas makan malam yang penuh romantis dan kehangatan, Nick dan Maggie bercocok tanam setelah sekian lama tidak mencicipi sang istri. Keesokan harinya Nick didatangi oleh Monty temannya yang bercerita bahwa ia diinterogasi oleh polisi atas penghancuran robot yang dilakukan olehnya. Tak terima atas hal itu, Monty akhirnya mengeluarkan kekesalannya hingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Namun tak lama kemudian Alice datang dan melerai mereka berdua. I think you don't care. This technology, automation. Surrounded, drowning. What the fuck you think I'm doing? I think. Stop it! Maggie sangat kecewa karena ia telah mengetahui suaminya sudah berhubungan intim dengan si Alice sang robot itu. Di sela-sela pembicaraan mereka, anaknya Max menangis terbangun dari tidurnya. Lalu Alice mendatangi Max beranggapan bahwa ia adalah masalah bagi mereka. Hal yang tak terduga pun terjadi. Alice menenggelamkan Max ke dalam bak mandi, namun Maggie dan Nick berhasil menyelamatkan Max. Bersama dengan itu, Alice berhasil dilumpuhkan dengan cara di-strum. Jesse, your family is hurting. Nick! Terlihat Alice sedang diperbaiki, namun tak diduga Alice menduplikasi programnya sendiri, yang artinya ia hidup kembali dengan tubuh yang baru. It's selectively purging code. There's gaps. What the? It's replicating itself onto the server.
Kita beralih ke Maggie dan kedua anaknya yang sedang berada di rumah sakit, yang tidak Maggie ketahui bahwa bahaya sedang mengincar mereka. Karena Alice yang baru yang menggunakan tubuh baru sedang berada di rumah sakit untuk membunuh mereka. Excuse me? Saat Maggie ingin kabur menggunakan mobil ambulans, tiba-tiba Alice datang menangkap dan menyiksa Maggie. Sampai pada akhirnya robot itu mengatakan, "Jika aku memiliki hatimu, mungkin Nick akan mencintaiku seperti dia mencintaimu." Yang artinya robot itu ingin dicintai oleh Nick. Engine. Your heart. Nick would love me the way he loves you. Beruntung pada saat robot Alice ingin membelek jantungnya Maggie, Nick keburu datang dan menabrak robot itu hingga terpental, hingga pada akhirnya robot itu berhasil dikalahkan. Dan film pun tamat dengan kembalinya keluarga mereka secara utuh dan bahagia. Segitu dulu kali ini, semoga alur film Subservient ini bisa menemani kalian. Silahkan komen jika ada saran atau masukan, like dan subscribe jika kalian menyukai channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.